Shalom, selamat pagi. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, sangat senang bisa jumpa lagi bersama dengan kami. Keluarga Masa Depan Cerah Manokwari, Papua Barat, yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Dalam minggu yang baru ini, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita datang mencari wajah Tuhan. Kita mau memuliakan Dia, meninggikan Dia, Raja di atas segala raja. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Mazmur pasal 73 ayat 25. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, kita minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus, pagi ini kita belajar dari kitab 2 Tawarik, pasal 15 ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Asaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu. Bila mana kamu beserta dengan Dia, bila mana kamu mencarinya, Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya." 2 Tawarik pasal 15 ayat 1 dan 2. Bagaimana sikap hati kita kepada Tuhan? Kesetiaan kita kepada Tuhan akan sangat menentukan efektivitas doa kita kepadanya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, ada kalanya orang bertanya-tanya, mengapa doa yang bersangkutan tidak juga kunjung dikabulkan Tuhan? Padahal ia telah memohon kepada Tuhan dengan segenap hati, karena ia sedang terdesak oleh kesukaran. Bukan itu saja, ia juga telah menggunakan berbagai cara dalam berdoa, seperti berdoa semalam suntuk dan berpuasa, namun tetap saja doanya tidak dikabulkan Tuhan. Kesungguhan hati dan berbagai cara dalam berdoa tersebut adalah baik. Namun ada satu hal yang tidak boleh kita abaikan, yaitu kesetiaan kita kepada Tuhan. Sebab sesungguhnya
Sikap hati ini akan sangat menentukan efektivitas doa kita. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pentingnya kesetiaan kepada Tuhan dikemukakan Allah kepada Raja Asa, seperti yang dicatat di dalam 2 Tawarik pasal 15. Melalui Nabi Asaria bin Oded, Allah mengingatkan Raja Asa, bila umatnya hidup beserta dengan dia, artinya bersikap setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyertai mereka dan berkenan untuk mereka temui. Namun, bila mereka meninggalkan Tuhan, artinya bersikap tidak setia kepadanya, maka Allah akan meninggalkan atau mengabaikan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa bukan hanya kesungguhan hati ataupun cara kita dalam berdoa saja yang penting. Namun sikap hati kita kepada Tuhan, yaitu kesetiaannya kepada Tuhan, akan menentukan efektivitas doa kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, betapa pentingnya ketaatan dan kesetiaan kita pribadi kepada pribadi Kristus. Di sini diajarkan bagaimana kita berdoa itu baik adanya. Tetapi yang paling penting bagaimana ketaatan kita dan kesetiaan kita kepada pribadi Tuhan. Demikian juga pelayanan-pelayanan yang kita lakukan. Baik itu di dalam gedung gereja, baik itu di tempat pekerjaan kita, ataupun di dalam rumah tangga kita. Tuhan meminta supaya kita boleh taat dan setia kepada firman-Nya. Dan itulah sebenarnya kerendahan hati kita. Bapak Ibu, biarlah setiap kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan ketaatan dan kesetiaan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau adalah pribadi yang setia. Tidak pernah Engkau mengingkari janji-Mu ataupun meninggalkan umat-Mu. Setiap hal yang Engkau firmankan pasti akan Engkau genapi tepat pada waktunya. Di dalam segala keadaan Engkau senantiasa menyertai umat-Mu dan tidak pernah membiarkan mereka berjalan seorang diri. Di dalam kesetiaan-Mu itu kami merasa aman dan dapat menyongsong masa depan tanpa ragu. Tolonglah diri kami ya Tuhan, agar kami mampu meneladani kesetiaan-Mu di dalam hidup kami, di dalam kesetiaan kepada-Mu dan kepada janji-janji kami. Itulah kami akan dapat hidup mencerminkan hati-Mu. Bapa, terima kasih untuk hari yang baru ini, untuk minggu yang baru ini. Kami bersyukur Tuhan karena anugerah-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon pengampunan-Mu. Biarlah kami sungguh-sungguh taat dan setia kepada firman-Mu, dan kami jalan dalam kebenaran, menggapai kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Pagi ini hamba berdoa memberkati seluruh keluarga umat Tuhan yang ada di Jalan Serayu Sanggeng. Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi, hidup rumah tangga lepas rumah tangga. Berkati semua tugas pekerjaan usaha bisnis mereka. Diberkati Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pendidikan daripada anak-anak kami Tuhan juga memberkati dalam nama Yesus. Berikan roh takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka berfokus kepada pendidikan mereka dan mereka boleh menggapai masa depan yang cerah dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati mereka yang berulang tahun,
Biarlah 1 tahun usia baru membuat mereka bersuka cita dan mereka semakin taat setia kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa bagi mereka yang sakit. Tuhan jamah, biarlah kuasa darah anak domba Allah mengalir dalam pribadi mereka, dalam tubuh mereka, dan mereka disembuhkan kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak untuk semua kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami semuanya. Dan pagi ini hamba juga berdoa kepada semua hamba-hamba Tuhan yang ada bersama-sama dengan hamba secara online Tuhan. Hamba berdoa kepada Bapak Freddy Nampasnya yang ada di Ambon, Maluku. Bapak hamba berdoa kepada Ibu Diana De Freitas yang berada di kota Sorong. Kepada hambamu Ibu Desi Woisiri yang ada di kota Manokwari. Ibu Yuliana Tan yang ada di Manokwari, Ibu Ripka yang ada di Fakfak. Hamba mohon kasih Kristus turun atas mereka melimpah-limpah. Pribadi lepas pribadi, hidup rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan tolong. Biarlah kasih Tuhan menolong mereka, menuntun mereka, supaya mereka tetap berjalan dalam ketaatan dan kesetiaan. Biar mereka boleh memuliakan Tuhan dari hidup mereka pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga. Pekerjaan, usaha, bisnis mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pelayanan-pelayanan mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Hamba minta Tuhan berikan kesehatan yang terbaik kepada mereka. Sehingga mereka boleh terus memuji dan memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Bapa, hamba mohon pertolongan-Mu nyata bagi semua hamba-hamba-Mu ini sepanjang hari ini dan di dalam minggu yang berjalan. Terima kasih. Bapak berkati bangsa negara kami, berkati setiap tempat yang kami tinggal. Biarlah kehadiran kami membawa damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, terima kasih atas kebersamaannya. Tuhan memberkati kita semuanya. Dan ingat saudaraku, betapa penting ketaatan dan kesetiaan kepada firman Tuhan. Sebab itu yang akan menolong kita semua dalam mendengar jawaban-jawaban Tuhan kepada doa-doa kita. Tetap semangat saudara, tetap disiplin, dan tetap berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Mari kita tetap bersandar kepada Kristus, mengandalkan Dia dalam segala kehidupan kita. Tuhan memberkati. Tetap semangat. Shalom, salam MDC.